Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas AK 19D dengan nomor induk mahasiswa 10573112619. Mahasiswa semester 5 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas ini dimaksudkan untuk pemenuhan nilai akhir dari mata kuliah akuntansi keperlakuan. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan, yang kedua aspek keperlakuan pada desentralisasi, yang ketiga yaitu keperlakuan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan Outlay 1980. Merkan 1982 menyatakan bahwa tidak terdapat sistem pengendalian yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi. Dalam setiap keadaan, sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi yang berdasarkan pada faktor organisasional dan faktor situasional. Secara nyata, Outlay 1923 menyatakan bahwa pengendalian adalah pusat gagasan dari manajemen ilmiah. Perkembangan prinsip operasional ini ke sistem pengendalian manajemen menyeratkan bahwa harus ada sistem pengendalian terbaik yang memaksimalkan efektivitas manajemen dan hanya satu setting kontingensi. Selanjutnya, menurut teori kontingensi, kelayakan dari sistem pengendalian yang berbeda tergantung pada setting bisnis tersebut. Bagaimanapun berlawanan dengan model kondisi khusus generalisasi, sistem pengendalian dapat dibuat untuk bisnis secara luas. Mengembangkan model kontingensi memerlukan suatu basis yang membagi setting kompetitif ke dalam kelas terpisah. Dan ada pekerjaan kecil untuk mengidentifikasi variabel kontingensi yang relevan. Suatu variabel kontingensi terkait dengan level di mana bisnis yang berbeda pada variabel itu juga memperlihatkan perbedaan utama bagaimana atribut pengendalian atau tindakan berhubungan dengan kinerja. Selanjutnya yaitu kontingensi, lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat, merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadi satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan jenis transaksi kontingensi, yaitu yang pertama yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain adalah semua bentuk garansi yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila yang dijamin melakukan ingkar janji atau prestasi di kemudian hari. Yang kedua yaitu pembelian opsi valuta asing. Pembelian opsi valuta asing adalah perjanjian asing yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Yang ketiga yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian. Pendapatan bunga dan penyelesaian dalam akuntansi perbankan, khususnya yang menyangkut pendapatan bunga dan aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konvertif dalam arti sangat hati-hati. Selanjutnya yaitu efek teknologi. Simpel atau tidaknya variabel kontingensi yang digunakan dalam akuntansi manajemen tergantung pada teknologi produksi, unit produksi, besar kecilnya batch
dan jenis produksi massa atau produksi terus-menerus. Karena variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam manajemen adalah teknologi produksi. Selanjutnya, efek dari struktur organisasi. Struktur organisasi berpengaruh terhadap bagaimana informasi anggaran digunakan. Hopwood 1972 membedakan budget constraint yang menggunakan informasi akuntansi dengan profit conscious. BC diasosiasikan dengan konsentrasi pada pekerjaan yang sangat tinggi, hubungan yang tidak dekat, dan perilaku menyimpang. Selanjutnya yaitu efek lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menjelaskan perbedaan penggunaan informasi. Akuntansi Catwalls 1972 menguji efektif persaingan yang dihadapi oleh perusahaan terhadap sistem pengendalian manajemen yang digunakan, menemukan bahwa sistem pengendalian manajemen dipengaruhi oleh intensitas persaingan yang dihadapi. Materi yang kedua yaitu aspek keberlakuan pada desentralisasi. Desentralisasi merupakan perilaku filosofis dan merupakan perilaku yang muncul sebagai akibat dari respon terhadap kebutuhan lingkungan. Desentralisasi yang efektif dibangun oleh suatu struktur organisasi yang tepat agar dapat menciptakan suatu aturan sebagai acuan bagi personel dalam menjalankan operasi dan menindaklanjuti secara berkala dengan pengukuran kinerja yang tepat. Makna desentralisasi. Definisi desentralisasi yang paling populer adalah menurut H.A. Simon dalam konteks bisnis perusahaan, yaitu suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Lanjutannya yaitu definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi yang diberikan oleh H. Simon. Suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang terhadap yang wewenang eksekutif yang lebih rendah. Selanjutnya, lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Menurut Van Schell, alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal berikut, yaitu desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Hal ini berarti pengguna yang lebih atas waktu manajerial yang sangat berharga. Yang kedua yaitu desentralisasi kemungkinan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah, karena mereka yang berada paling dekat dengan masalah manajer lokal yang memiliki informasi paling baik sehingga dapat memberikan respon lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi yaitu pertama, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan yang tersentralisasi mungkin lebih interior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat lokal dalam sistem yang terdesentralisasi. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang lebih baik manajemen puncak masa depan. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi para manajer. Materi yang ketiga yaitu aspek keperlakuan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip akuntansi memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan
sebagai produk akuntansi haruslah bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Karena itu, perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi dan terciptalah prinsip akuntansi yang dikenal dengan prinsip akuntansi berterima umum atau FABU. Prinsip akuntansi yang berterima umum atau FABU adalah seperangkat prinsip akuntansi standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. FABU adalah kombinasi standar otoritatif yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan dapat diterima secara umum. Pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi FABU ini dibentuk oleh dua pedoman, yaitu pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi, atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktikkan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau didukung berlakunya secara otoritatif. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau yang sering juga disebut prinsip kesatuan entitas merupakan konsep kesatuan usaha di mana akuntansi menganggap bahwa perusahaan adalah sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi yang lain. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi atau juga disebut prinsip kurun waktu. Penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan supaya informasi keuangan bisa dihasilkan tidak harus menunggu usaha yang tengah dijalankan ditutup. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Apabila terjadi proses tawar-menawar yang dinilai adalah harga jadi sesuai kesepakatan. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter menyatakan bahwa pencatatan transaksi hanya yang dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan bagian non-kualitatif, semisal mutu, prestasi, kestrategisan, usaha, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu prinsip kesinambungan usaha, menganggap bahwa sebuah entitas bisnis berjalan secara terus-menerus berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau perhentian kecuali terhadap peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Yang ke-6, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Prinsip pengungkapan penuh merupakan prinsip di mana akuntansi menyajikan informasi yang sangat lengkap dalam laporan keuangan. Yang ke-7, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diakibatkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil persewaan, dan yang lainnya. Yang ke-8, prinsip mempertemukan. Prinsip matching dalam akuntansi maksudnya adalah biaya yang dipertemukan atau dimatchingkan dengan pendapatan yang diterima. Ini dimaksudkan untuk menentukan besar kecilnya penghasilan bersih di tiap periode. Yang ke-9, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip di mana metode-metode atau prinsip akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah atau metode dan prosedur. Yang ke-10 yaitu prinsip materialitas. Penerapan akuntansi didasarkan pada teori untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu menaati teori-teori yang ada. Maka dari itu jarang terjadi adanya pengungkapan informasi yang sifatnya material atau materialistis. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman tentang akuntansi. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran di sini dimaksud juga sebagai penilaian, dan pengertian dari pengukuran atau penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.
Yang kedua yaitu pengungkapan. Pengungkapan berarti pembeberan halal informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. Yang ketiga yaitu pengakuan. Pengakuan ialah suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu pengauditan. Pengauditan ialah membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan akuntansi keperlakuan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Akuntansi selama ini dipandang sebagai ilmu yang berfungsi untuk memberi informasi, khususnya informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu untuk entitas profit dan non-profit dalam rangka membantu pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi kekurangan merupakan pelaporan untuk pihak eksternal yang penyusunannya didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang dikenal dengan standar akuntansi keuangan, sementara akuntansi manajemen berhubungan dengan laporan internal yang tidak dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum, namun oleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya dalam perkembangannya, kemudian manajer serta akuntan menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang tidak hanya diberikan oleh sistem akuntansi ataupun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus materi yang pertama yaitu aspek teori kontingent dalam akuntansi keperlakuan. Manipulasi keuangan dan persekongkolan setiap grup manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh manajemen dan auditor di mana keduanya terlibat dalam persekongkolan. Peran ini dimainkan oleh Satyam dan PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai auditor independennya. Kasus penipuan ini diperkirakan telah terjadi dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut dan baru terkuak pada tahun 2009. Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 46,3% atau menjadi 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada saat ini yang menjadi auditor independen dalam PwC yang mengaudit laporan keuangan Satyam 6 tahun berturut-turut. Pada bulan Oktober 2008, Satyam menyatakan bahwa pendapatannya akan mengalami peningkatan sebesar 19 sampai dengan 21%. Atau akan menjadi 2,59 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Maret 2009. Pada 7 Januari 2009 secara tiba-tiba Master Ramalinga Raju sebagai chairman dan co-founder Satyam membuat pengakuan mengejutkan dalam sebuah surat ke Board of Directors bahwa dia telah memanipulasi angka-angka akuntansi perusahaan selama bertahun-tahun. Saldo kas dan bank sebesar 50,4 miliar rupiah atau setara dengan 1,04 miliar dolar Amerika Serikat sebenarnya fiktif dan pendapatan untuk kuartal tersebut sebenarnya 20%, lebih rendah dari 27 miliar rupiah yang dilaporkan, sedangkan operation margin hanyalah bagian yang sangat kecil dari jumlah yang dilaporkan. Analisis dan penyelesaian masalahnya. Tindakan yang dilakukan oleh auditor independen maupun internal telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan, diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas, perilaku profesional, dan benturan kepentingan. Auditor harus memiliki sikap profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan transparansi dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa harus takut dan retribusi. Selain itu, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi seperti yang pertama yaitu komitmen karyawan, yang kedua yaitu kualitas pelatihan dan pengembangan staf, yang ketiga yaitu identitas perusahaan seperti kebijakan, yang keempat yaitu pembuatan keputusan, yang kelima yaitu fokus manajemen.
materi yang studi kasus materi yang kedua yaitu aspek keperlakuan pada desentralisasi. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan dilaporkan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa HTM. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali restated karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar pada laporan keuangan yang baru. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan dasar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan master prices pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor internal, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAV yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Analisis dan penyelesaian masalahnya. Dampak terhadap profesi akuntan atas aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan auditor internal. Auditor internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian secara internal tidak melakukan kontrol pemeriksaan yang baik, sehingga hal tersebut sudah melanggar etika profesinya. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair. Seorang auditor seharusnya profesional, jujur, dan lebih teliti dengan bidangnya untuk menjalani fungsi pengawasan dan pengendalian secara internal dan menghindari kesalahan pengawasan laporan keuangan yang diauditnya bersama dengan akuntan publik, karena Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan internal dan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Seharusnya juga akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal 1995 disebutkan apabila ditemukan adanya kesalahan selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam, dan apabila semuanya tersebut tidak dilaporkan, maka auditor tersebut dapat dikenai pidana karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada komitmen yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal.
Studi kasus materi yang ketiga yaitu aspek keperlakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Skandal akuntansi perusahaan Toshiba, aspek keperlakuan pada etika akuntan. Kasus Toshiba terjadi baru-baru ini, yaitu 2015. Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Dan yang lebih prihatinkan, skandal tersebut melibatkan top manajemen dari Toshiba Corporation. Sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis 2 bulan setelah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi Toshiba dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan pada 21 Juli 2015. 8 dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat dari skandal akuntansi resmi mengundurkan diri, termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presiden Norio Sasaki, dan Chief Executive Atsutoshi Nishida. Analisis dan penyelesaian masalahnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak akuntan Toshiba adalah pemalsuan laporan keuangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kode etik yang mengatur akuntan guna mempercantik kinerja keuangannya. Toshiba melakukan berbagai cara mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu, namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi, seperti menggunakan case by set ketika pengakuan provinsi yang seharusnya dengan metode akrual memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai. Dan semisalnya CEO memang tidak menginstruksikan langsung untuk melakukan penyimpangan tetapi memasang pencapaian target yang tinggi. Ini yang membuat karyawan merasa tertekan. Apabila ditambah budaya Toshiba yang kurang baik, tidak bisa melawan atasan. Maksudnya melawan adalah koreksi atas kesalahan manajemen mengambil keputusan. Sehingga saran yang bisa saya berikan atas penyelesaian masalah ini ialah perlunya akuntan Toshiba menjunjung tinggi dan mengimplementasikan secara tegas setiap prinsip etika profesi akuntansi, di mana seorang akuntan wajib berintegritas tinggi sehingga mampu memelihara kepercayaan publik terhadap dirinya. Perlunya akuntan Toshiba menerapkan sikap penalaran moral resigning dan pengembangan yang memiliki peran kunci dalam seluruh area profesi akuntansi. Perlunya evaluasi secara mendalam, secara keseluruhan terhadap sistem pengendalian perusahaan dan kinerja anggotanya melalui dari atasan sehingga bawahan, khususnya terhadap evaluasi integritas top manajemen Toshiba. Perlunya Toshiba dalam meningkatkan fungsi pengendalian dan fungsi pengawasan dalam mengontrol setiap anggotanya. Perlunya koordinasi dan instruksi yang efektif dengan menerapkan konsep yang berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan melalui komunikasi yang baik. Perlunya perubahan dalam budaya kerja Toshiba dalam menentukan sistem target perusahaan dan alur komunikasi antar atasan dan bawahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.